Kabupaten Flores Timur dalam rangka menginformasikan pemilu dalam seri penelitian pemilih. Kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang men-share tentang informasi pemilu. Pada kesempatan ini telah hadir di studio ini Ketua KPU Kabupaten Flores Timur, Bapak Cornelis Abon. Baik Bapak, dalam bincang-bincang santai ini ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Memohon tanggapan Bapak untuk menyampaikan hal sebagai bentuk informasi. Pertama, dalam rangka menginformasikan pemilu 2024 ini, mungkin Bapak bisa jelaskan terkait dengan persiapan KPU Kabupaten Flores Timur dalam mempersiapkan menyongsong pemilu 2024. Baik, terima kasih Saudara Abdul Rahman, host kita pada sore hari ini. Salam jumpa untuk sahabat pemilih di Kabupaten Flores Timur, di mana Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Sebagaimana kalau kita ikuti di kanal-kanal digital ya, punyanya KPU kemarin tanggal 14 Februari 2022 kemarin itu sudah dilakukan launching hari pemungutan suara secara nasional ya, tanggal 14 Februari kemarin di hari Valentine Day ya. Saya yakinnya ada satu pesan yang terpilihnya tanggal 14 Februari kemarin sekaligus sebagai hari launching maupun nanti pada saat tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara. Salah satunya adalah pesan tentang cinta kasih ya. Kalau saya ingin bilang, kalau Anda cinta pada bangsa, kalau Anda sayang pada bangsa ini, maka mari bersama dengan kami kita ikut sukseskan pemilu di tahun 2024 nanti tanggal 14 Februari, baik terlibat dalam tahapan-tahapan dan terutama nanti pada saat hari H tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Sekali lagi, kalau Anda sayang pada hak politik Anda, maka gunakan hak itu. Sayangilah dirimu dengan menggunakan hak pilih pada hari H tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Nah, yang kedua, launching menandakan bahwa kami mulai bergegas menuju kepada persiapan sangat teknis ke pelaksanaan pemilu di 2024 nanti. Nah, saya ingin bilang setidaknya ada dua tekanan pada pemilu 2024 nanti adalah kita menuju kepada pemilu 2024 ini dengan kultur atau peradaban pemilu berbasis digital ya. Saya kira persiapan kita jauh sebelum launching kemarin juga sudah kita dedikasikan untuk membangun kultur pemilu, pelaksanaan pemilu berbasis digital dengan mempersiapkan baik sumber daya, peralatan maupun perangkat-perangkat yang kemudian memiliki daya dukung terhadap pelaksanaan teknis kepemiluan berbasis digital ini. Nah, tidak hanya itu persiapan kita di KPU sebagai penyelenggara, tetapi riset kita terutama teman-teman di sekolah politik yang kita harapkan mengadopsi atau masuk ke dalam peradaban pemilu, cara pemilu berbasis digital. Tentu saja dalam banyak tahapan yang melibatkan partai politik, kita akan bergerak dalam bingkai menggunakan seperangkat alat digital, aplikasi-aplikasi yang mendukung pelaksanaan teknis kepemiluan nanti. Demikian pula untuk riset kita yang berikut pemilu ya, itu juga banyak literasi kepemiluan itu akan kita sediakan, kita hadirkan ke tengah pemilih. Informasi kepemiluan itu juga lebih banyak berbasis digital. Kita menggunakan media platform
media sosial maupun misalnya YouTube untuk kemudian menyediakan literasi kepemilian kepada pemilih dan dengan demikian kita berharap pemilih kita kemudian menjadi familiar menggunakan media-media itu. Demikian pula terutama untuk misalnya mengecek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum sebagai bentuk jaminan dapat menggunakan hak pilih. Itu juga aplikasi lindungi hak pilih itu juga dia berbasis digital, dan kita berharap pemilih mulai enjoy, mulai familiar menggunakan piranti digital itu. Nah, saya kira itu persiapan kita. Persiapan kita yang kedua adalah suka tidak suka penyelenggaraan pemilu 2024 ini kita mengasumsikan masih dalam bencana COVID-19, dan karena itu suka tidak suka kita mesti mengadopsi model-model penerapan protokol COVID dalam pelaksanaan sebagian tahapan. Karena itu sedikit ada perubahan cara pandang pelaksanaan pemilu dari yang normal ke adaptasi terhadap bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 di tengah badai COVID ini. Nah, karena itu tentu kegiatan-kegiatan konvensional semacam tatap muka langsung dengan pemilih sebagaimana pemilu sebelumnya, ataukah juga tatap muka dengan peserta pemilu maksud saya, partai politik dan sebagainya, termasuk juga mungkin model-model kampanye, mungkin dia lebih sedikit untuk frekuensi misalnya tatap muka bersama dengan banyak orang, tentu ada batasan sesuai dengan kaidah-kaidah ataukah protokol kesehatan. Nah, model-model ini memang sudah tidak suka itu harus diadopsi oleh baik kita sebagai penyelenggara pegiat maupun peserta pemilu maupun pemilih dan stakeholders lain yang kemudian terkait dengan pelaksanaan. Saya kira mungkin itu ya persiapan teknis kita sehubungan dengan dua tema pokok itu tentang peradaban pemilu berbasis digital dan bagaimana kita mengelola pemilu di tengah badai COVID. Berkenan dengan soal pernyataan Bapak Ketua tadi, berkenan dengan peradaban pemilu berbasis digital, atau boleh saya sebut bahwa kita memasuki fase digitalisasi pemilu gitu Pak Ketua ya. Tadi juga Pak Ketua sebutkan terhadap dalam pemilu ini KPU selaku penyelenggara mencoba memfasilitasi pemilu ini dengan dua user, yaitu pemilih dan peserta pemilu dalam partai politik maupun para calon anggota dewan sebagai peserta kontestasi. Mungkin Pak Ketua bisa jelaskan juga terkait dengan instrumen digital siapa saja yang menjadi dimanfaatkan oleh para user tadi, baik itu pemilih maupun para peserta. Ya, gini ya, kemarin teman-teman partai politik ya di pemilu 2019 dengan aplikasi yang digunakan untuk verifikasi partai politik ya, aplikasi Sipoli. Kita memang meyakinkan bahwa aplikasi ini selain memudahkan kerja-kerja penyelenggara, tetapi menggunakan aplikasi berbasis digital tadi justru lebih memastikan terkait dengan dukungan keanggotaan peserta yang terukur dari kepesertaan sebuah partai politik, apakah lolos terverifikasi atau tidak. Bayangkan bagaimana mungkin kita secara manual memastikan keanggotaan ganda dari seseorang di partai tertentu. Ini kan ternyata dengan aplikasi yang disebut dengan Sipol kemarin itu kita mudah untuk memastikan bahwa ada potensi kegandaan dan dapat mudah terklarifikasi. Kita tidak bisa membayangkan kemarin kalau aplikasi tidak digunakan, itu kan pasti penyelenggaranya sangat repot dan data-data terkait dengan keanggotaan partai sangat sulit terklarifikasi. Nah, salah satunya itu, dan saya kira sekarang aplikasi Sipol ini kemudian sudah dikembangkan dan sudah kemudian nanti peraturan juga akan kita pakai sebagai basic untuk tergunakan oleh baik kita maupun teman-teman partai politik. Nah,
Sehingga saya kira perdebatan-perdebatan tentang apakah sahih tidak aplikasi Sipol, yang jelas bahwa proses uji coba sudah dilakukan pada 2019 dan 2024 ini saya kira sudah saatnya kita gunakan sebagai perangkat kerja kita yang tidak saja memudahkan para penyelenggara kita, tetapi juga memudahkan teman-teman di partai politik untuk kepentingan memenuhi sejumlah persyaratan dengan cara lebih cepat dan memastikan tentang kualitas atau kepastian tentang hitungan anggota-anggota partai politik, keanggotaan warga yang diklaim sebagai anggota partainya. Nah, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman partai? Ya, sama seperti kita. Pertama, memang sumber daya mesti disiapkan. Teman-teman operator partai politik, ya itu mesti disiapkan. Nah, untuk partai-partai 2019 kemarin yang kemudian yang punya kursi sekarang di DPRD Kabupaten Timur, relatif operator-operator kemarin itu sudah setidaknya mereka mengenal tentang aplikasi ini, dan kalau seandainya mereka sekarang masih bertahan di partai politik tertentu dan kemudian mereka masih menjadi operator, saya kira itu proses kesiapan mereka jauh lebih matang gitu. Tapi intinya tadi sumber daya di partai harus disiapkan. Eranya partai ini sudah dikelola secara modern dan era sekarang ini sudah era digital, suka tidak suka partai juga harus mengadopsi model-model menggunakan digital untuk mengelola partai. Yang kedua, perangkat-perangkat digital ya, entah laptop, entah jaringan internet dan seterusnya. Nah, itu juga memang mau tidak mau disiapkan oleh teman-teman di partai politik. Lalu ke pemilih, memang kita juga kemarin mengenalkan beberapa aplikasi terkait dengan pelaporan, baik pelaporan sebagai pemilih baru maupun pelaporan peristiwa kematian dengan aplikasi Siadil ya. Itu yang kemudian memang belum merata digunakan oleh sekian besar pemilih ataukah sekian besar jaringan kerjasama kita di sektor hal. Tetapi kemudian kita berharap dengan masifnya kampanye-kampanye menggunakan aplikasi, saya kira kemudian akan memudahkan baik kita maupun pemilih. Apalagi sekarang kita juga secara kelembagaan memang wajib ya untuk ikut mengkampanyekan aplikasi peduli hak pilih. Nah, itu yang saya kira tanggung jawab kita sebagai pegiat, sebagai penyelenggara juga ikut memasifkan kampanye ini, dan kemudian kita melakukan searching juga kepada para pemilih untuk bagaimana cara semacam tutorial ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi itu untuk mengecek apakah beliau terdaftar sudah atau belum, ataukah mungkin ada perubahan data pemilih. Mungkin itu contoh konkret daripada bagaimana kita memasuki era digital ataukah peradaban pemilu berbasis digital. Jadi baik pemilih maupun peserta pemilu dan penyelenggara memang suka tidak suka kita harus sudah masuk pada kultur itu, menggunakan seperangkat alat digital untuk memudahkan secara teknis pelaksanaan pemilu. Nah, selain mengurangi beban penyelenggara, tapi juga kita berharap informasi lebih cepat terberikan ke publik dan publik lebih mudah mengaksesnya, gitu. Dan karena itu kemudian aspek transparansi kita dapat, aspek kepercayaan publik terhadap kita itu juga kita dapat dari kita lebih gencar, lebih cepat menyediakan informasi yang akurat kepada publik, gitu. Ya, hal lain Pak Ketua, kita tahu bahwa berbicara tentang pemilu 2024 ini sebuah pesta demokrasi ya, artinya melibatkan masyarakat maupun berbagai elemen negara ini secara masif gitu. Nah, terhadap ini tentu kita tahu bahwa dalam pelaksanaan pemilu tidak mungkin saja hanya KPU selaku penyelenggara tunggal. Tentu pelibatan para pihak atau kita sebut sebagai stakeholder pemilu. Nah, berkenan dengan ini dalam rangka menyukseskan pemilu 2024, mungkin KPU Kabupaten Timur sudah membangun kemitraan dengan para stakeholder pemilu. Kira-kira apa saja sudah dilakukan sebagai bagian dari membangun kemitraan dalam menyukseskan pemilu 2024. Ya, kalau pesta demokrasi ya, kalau pesta itu kalau kita di Flores Timur itu ada dua istilah ya, istilah bahasa lokal di sini. Kalau di kota di Lautuka itu kan kalau pesta itu orang bilang serwi ya, kesempatan orang serwi.
kalau di dalam mulut umumnya itu orang bilang kerenyang kesawut begitu. Itu istilah lokalnya. Kalau pesta, kalau itu kesempatan orang Serwi, orang datang ambil bagiannya, mengunjungi, ikut bagian, meringankan beban, ikut bergembira ria, memiliki kontribusi dan seterusnya begitu. Nah, itu konsep lokal tentang pesta itu sebenarnya bisa menjiwai kita di sini untuk ya terlibat dalam seluruh tahapan-tahapan menuju kepada sampai kepada hari pemilu. Jadi konteks itu sebenarnya kalau konteks gelekat, konteks Serwi tadi, kalau itu kemudian nilai itu yang kita kemudian kampanyekan menjadi nilai-nilai besar menuju kepada pesta demokrasi, saya kira tidak ada orang yang kemudian tidak ambil bagian begitu, karena tadi konteks Serwi ini kesempatan pesta ini kesempatan saya Serwi mengunjungi saudara saya dan istri. Nah, kita juga memang dalam konteks itu masing-masing kita tentu punya peran masing-masing ya. Kita ini sebagai semacam panitia ya, kita panitia pesta, kita ini kan akan mengelola rambu-rambu, mengelola mata acara pestanya begitu. Itu yang kita di penyelenggara. Sedangkan baik peserta pemilih dan pihak lain itu kan mereka yang akan datang ke tempat pesta kita kalau begitu. Kita yang sebagai pemilih tentu kontribusi yang kita harapkan dari dia yang paling penting pertama itu adalah dia memastikan dulu dia menjaminkan diri bahwa ikut serta berdaulat di hari H nanti, yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai pemilih itu dulu. Itu kan peran serta supaya benar dia ini Serwi ini pemilih. Dia paling penting itu dia memastikan bahwa dia memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih dan dia harus memastikan bahwa dia terdaftar di pemilih. Nah, pada waktunya nanti tentu ada tahapan-tahapan kita melakukan untuk data pemilih, pendaftaran pemilih. Nah, kita berharap pemilih-pemilih menyiapkan diri sejumlah berkas, sejumlah dokumen yang diperuntukkan untuk syarat mendaftarkan diri sebagai pemilih. Selain kita berharap dia terlibat dalam tahapan-tahapan yang lain, misalnya ada sosialisasi ketika ada pencalonan legislatif, dia mengikuti rekam jejak para calon pemimpin kita dan bisa memberikan masukan-masukan, dia mengawasi penyelenggara kita baik di ad hoc maupun kita memberikan masukan-masukan dan seterusnya. Kemudian misalnya dia juga kalaupun misalnya dalam tahapan tertentu ada misalnya politik uang atau itu kan dia bisa bertanggung jawab untuk misalnya melaporkan, mencegah dan seterusnya. Itu kan peran serta yang kita harapkan dari pemilih. Nah, para pihak-pihak lain misalnya pihak tokoh agama, tokoh perempuan, mereka ini kan tokoh-tokoh potensial yang kita harapkan mereka memiliki pengaruh memberikan edukasi kepada pemilih yang efisien kepada stakeholders, kepada pemilih yang ada dalam komunitas dia ya, tokoh gereja, tokoh masjid, tokoh saja kita harapkan mereka mengambil bagian dalam ikut mengedukasi dalam bentuk kampanye, himbauan dan lain sebagainya. Nah, tak lupa teman-teman di Pemda ya, pemerintah daerah, mereka memiliki sejumlah kebijakan, mereka memiliki sejumlah sumber daya yang kemudian tentu kita butuhkan dalam kaitan dengan kelancaran pelaksanaan pemilu ini. Sebut saja misalnya teman-teman dinas Infocom ya, kita butuh karena ini peradaban pelaksanaan pemilu berbasis digital, suka tidak suka ini dukungan teknologi digital, misalnya jaringan internet itu juga kan penting kan begitu. Nah, karena itu kemarin kita update juga data dari teman-teman Infocom terkait dengan ketersediaan jaringan 4G internet sampai ke desa kelurahan sebagai syarat nanti penggunaan Sirekap nanti di TPS untuk penghitungan suara nanti. Demikian pun sumber daya lain seperti PLN. Ngomong tentang internet ini juga di beberapa tempat kita ini kan internet ada juga sangat tergantung pada listriknya mati atau tidak.
ada tempat yang kalau listrik mati, dukungan internetnya kan tidak bisa. Misalnya kalau mereka menggunakan yang internet istilah bakti aksi segala itu kan dia sangat tergantung pada listrik mati atau tidak. Listrik nyala ada sinyal, listrik mati sinyalnya hilang. Nah itu dia kan juga akan penting. Nah itu yang teman-teman di baik Pemda maupun di lembaga-lembaga yang punya BUMN, yang punya kapasitas itu kita koordinasikan ke sana untuk sama-sama berkontribusi, sama-sama menyiapkan diri menuju kepada pemilu yang jauh lebih baik. Sedangkan kalau anggaran anggaran itu kan relatif nanti tersedia dari APBN, kecuali dalam hal-hal yang lain terkait dengan partisipasi kemitraan yang tidak tertentu yang dapat kita bicarakan dengan teman-teman di Pemda, DPR dan lain-lain. Demikian pula teman-teman media ya, teman-teman jurnalis itu juga saya kira kita bisa bermitra dengan mereka dan ini sedang dikembangkan. Apakah nanti kemudian terbentuk forum ataukah semacam badan koordinasi bersama untuk tujuan kepentingan publikasi, kepentingan edukasi kepada publik kemudian bisa memilih lebih lebat nanti. Tentu saja kita sedang dorong ke sana. Tetapi kerjasama selama ini dengan teman-teman di jurnalis saya kira baik dan saya kira memudahkan kita untuk menghadap mereka bermitra dalam persiapan yang lebih baik menuju ke pemilu 2024. Demikian. Izin Pak Ketua, berkenaan dengan soal pemilu 2024 ini, kita memasuki fase pemilu yang mungkin bisa kita sebut dengan pemilu serentak ya, karena di awal tahun kita melaksanakan pemilu dan di akhir tahun kita melaksanakan pemilihan. Nah, berkaca dari pengalaman pemilu ke depan ini bisa kita katakan sebagai pemilu yang relatif kompleks, konteks tata kelolanya, mengingat dilakukan serentak beberapa item pemilihan nanti, pemilihan bupati, DPRD, provinsi maupun DPR RI dan DPD. Nah tentu secara kelembagaan KPU harus menyiapkan segala perangkat organisasi maupun sumber daya manusianya. Pada kesempatan ini mungkin bisa dijelaskan berkenaan menyongsong pemilu 2024 bagaimana kesiapan KPU Kabupaten Flores Timur dalam menyiapkan sumber daya organisasi KPU-nya maupun rancangan persiapan sumber daya panitia eto tingkat kecamatan sampai bawah. Baik, yang pertama KPU ini kan sudah punya pengalaman ya mengelola pemilu langsung dari waktu ke waktu ya, baik pemilu nasional, memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR, memilih DPD, ini kan sampai kepada pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini kan juga KPU sendiri kan sudah berpengalaman. Kalaupun misalnya dengan pemilu serentak pun saya kira ini kan sudah tahun 2019 juga dilakukan pemilu serentak, pemilu dengan banyak kotak suara, banyak surat suara dan KPU ini kan terkenal lembaga dengan sumber dayanya yang sangat adaptif. Sudah pengalaman mengelola pemilu dengan sedikit kompleks, sedikit rumit ya. Nah, dan bukan hanya kita, pemilih kita, peserta pemilih juga rasa-rasanya sudah familiar, sudah berpengalaman menghadapi pemilu dengan banyak kotak suara, pemilu dengan banyak surat suara, pemilu dengan satu hari itu memilih presiden, DPR, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten, lima jenis pemilihan. Kita satu hari itu kan memilih 5 orang pemimpin nasional dan pemimpin daerah sekaligus. Ini kan baik kita penyelenggara, baik peserta pemilu maupun pemilih, dia kan sudah punya pengalaman itu. Jadi kalau KPU sih sebenarnya ini kan bukan hal baru, tetapi perlu ada adaptasi ya. Perlu ada adaptasi dalam aspek-aspek tertentu. Misalnya tadi, memang sampai dengan saat ini kita belum dapat memastikan nanti finalnya itu berapa sih kotak suara yang kita pakai, berapa sih jumlah surat suara yang kita pakai. Apakah
terpisah kayak kemarin di 2017 ataukah digabung-gabung. Ini kan sedang dilakukan simulasi ya, atau beberapa daerah oleh KPU RI sedang dilakukan simulasi sampai kepada nanti memutuskan kira-kira berapa kotak suara yang kita pakai. Sekalipun demikian, model simulasinya, model uji cobanya, ini kan sekarang ini kan dibuat secara transparan oleh KPU RI melalui live streaming maupun kanal YouTube yang kapan saja dapat kita ikuti. Nah, karena itu kita juga mengisi hari-hari itu, mempelajari itu ya, melihat lagi proses simulasi yang dilakukan oleh KPU RI, mempersiapkan secara teknis pelaksanaan pemilu nanti, dan juga warga peserta pemilu kita juga ingin mengajak mereka untuk ya sempat-sempat juga mengikuti kampanye, sosialisasi, simulasi yang dibuat oleh KPU RI jelang ke sana, sehingga dia sudah mulai memiliki informasi, tinggal nanti diklarifikasi lagi apakah sampai final naik berapa kotak suara dan seterusnya. Nah, media-media platform digital yang kemudian digunakan oleh KPU RI dalam persiapan menuju ke 2024 ini itu kan sudah masif tersediakan, dan karena itu kita juga menghimbau untuk publik juga bisa sekaligus menggunakan kesempatan mengakses literasi itu dengan luangkan waktu 10 menit untuk coba lihat kira-kira nanti 2024 itu teks sebenarnya seperti apa. Jadi kalau kita sih khusus KPU Sulawesi Timur tadi persiapan perangkat digitalnya, kemudian persiapan sumber daya manusia menuju ke sana, termasuk kita sedang mempelajari aturan-aturan yang dipakai untuk pemilu 2024 nanti. Sambil itu kita memberikan pendidikan politik, pendidikan kepemiluan kepada warga sebagaimana sore ini yang kita lakukan. Termasuk hal yang tak kalah penting, ini kan soal kita memasifkan, menghimbau terkait dengan penerapan protokol kesehatan itu. Nah, karena itu kemarin waktu di launching saya sempat menyampaikan kepada publik tentang persiapan bukan hanya kita tapi publik untuk menuju kepada peradaban baru mengelola pemilu di tengah badai COVID ini. Persyaratan misalnya mesti vaksin pertama, vaksin kedua. Tentu saja dalam aspek-aspek tertentu, kalau ingin terlibat dengan kita sebagai penyelenggara pemilu, tentu itu pasti akan sebagai persyaratan. Misalnya menjadi panitia ad hoc, entah PPK, entah PPS, entah menjadi operator, entah menjadi petugas pencatatan data pemilih. Mungkin saja kita akan tahukan syarat sudah vaksin atau belum. Karena ini sudah menjadi program nasional, program wajib. Kita tidak suka karena kita tidak ingin bekerja sama dengan orang-orang yang kemudian berpotensi untuk menyebarkan atau ikut menyebarkan COVID di tengah komunitas. Kita memastikan bahwa semua mereka, tidak saja yang badannya tahu, teman-teman partai politik juga kita himbau, karena nanti kita akan berinteraksi ya, dan saya kira itu persiapan yang tidak kalah penting selain persiapan teknis, tapi soal adaptasi terhadap penerapan protokol kesehatan di tengah semua tahapan ini juga menjadi penting. Tidak hanya kita tapi semua kita yang kemudian tadi kita sebutkan terlibat dalam persiapan pemilu. Gitu. Terakhir Pak Ketua, saya kira kita sama-sama ya, semua kita pasti mengharapkan pemilu 2024 ini sukses lancar. Saya kira sesi ini Pak Ketua belum menyampaikan tentang harapan-harapan untuk kita semua, khususnya kepada user peserta pemilu maupun pemilih dalam menyongsong pemilu 2024 ini. Apa yang perlu kita siapkan secara bersama-sama? Ya, dari waktu ke waktu tentu saja minat kita atau goal kita itu adalah ingin menciptakan sebuah kultur demokrasi lokal yang bermartabat, peradaban demokrasi yang sehat begitu. Nah, tentu saja banyak aspek-aspek yang menuju kepada bagaimana menciptakan sebuah kultur demokrasi yang bermartabat dan sehat. Persoalan hasil riset kita ya kemarin di 2017 pasca pilkada, pasca ke 2017 itu kita menemukan satu hal terkait dengan
politik uang itu kan masih sangat kuat. Karena itu saya kira kampanye-kampanye terkait dengan politik uang yang kemudian membahayakan, mencederai praktek demokrasi ini juga harusnya tetap masih kita lakukan. Ajakan-ajakan ini kan penting. Kemudian yang kedua juga soal kesadaran soal teknis pelaksanaan pemilu, pemahaman tentang teknis pelaksanaan pemilu ini juga mesti penting diketahui oleh sebagian besar publik begitu. Soal hak-hak pemilih nanti pada saat hari H itu dilayani sebagai pemilih, ini kan kadang-kadang kadang-kadang tidak clear di tingkat pemilih. Jadi soal pemilih terorganisir di TPS tertentu dan pada saat hari H harus membawa EKTP, harus memilih berdasarkan alamat EKTP, ini kan kadang-kadang tidak clear di tingkat pemilih, sehingga nanti ada kegaduhan yang muncul di TPS. Nah, soal hak-hak menggunakan tata cara menggunakan hak pilih kan juga harus clear. Nah, edukasi ini tetap kita lakukan, bahwa kemudian semua warga negara berhak kita jamin, ya begitu, jamin menggunakan hak pilih ya. Tetapi soal tata cara orang menggunakan hak pilih pada hari H ini harus clear. Kadang-kadang kegaduhan di TPS itu kan karena orang buta akan bagaimana tata cara dia menggunakan hak pilih. Apakah karena dia tinggal di kampung itu dan serta-merta dia dapat menggunakan hak pilih? Belum tentu. Syaratnya kan dia harus terdaftar dan dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat yang tertera di EKTP. Nah, ini kan harus clear. Kadang-kadang ini juga bukannya tidak clear di tingkat pemilih, tapi juga peserta pemilu di partai politik juga kadang-kadang juga tidak clear, sehingga kadang-kadang kita semua terprovokasi dengan soal-soal menyangkut tentang data pemilih dan seterusnya. Jadi terkait dengan pemahaman teknis pemilu juga harus clear di semua lini termasuk pemilih, dan terutama soal tadi bahwa kemudian hak-hak dia dijamin oleh kita sebagai penggara, ya, tetapi secara teknis tata cara menggunakan hak pilih juga ada aturan main, ada rambu-rambu. Ini juga penting menjadi bahan kampanye kita. Nah, karena itu problem-problem terkait dengan data pemilih, ya, data pemilih ini kan tiap tahapan pemilu, baik pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah atau pasca pemilu, itu kan biasanya menjadi objek sengketa. Dan memang kalau kita tentang data pemilih ini kan dia tidak akan selesai, baik orang hidup maupun orang sudah mati sama kompleksnya, dan ya itulah, kalau saya sih ngomong tentang data pemilih tidak pernah akan clear gitu, karena memang ada aturan terkait baik kita yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Jadi ada pendekatan baik secara fakta maupun secara jure, ya, dan kita harus pastikan bahwa pemahaman ini harus clear di tingkat semua kita yang terlibat dalam proses ini. Nah, kemudian persiapan kita, ya, tahap sekarang bahkan jauh sebelum launching kemarin kita sudah melakukan memelihara data pemilik kita secara berkelanjutan, dan kita sudah mengenalkan aplikasi SIADIN dan ada kontak person, ada gerakan pulang kampung yang kita ciptakan dengan desa kelurahan, dan kita berharap media itu dipakai untuk mengupdate keadaan kemutakhiran data pemilik kita di masing-masing desa kelurahan kita, ya. Dan sekarang ada aplikasi yang kita kampanyekan sekarang, peduli hak pilih, pelindung hak pilih tadi. Mudah-mudahan ini menjadi lebih masif lagi untuk kemudian yang berikut adalah dalam waktu dekat ini kan kita sedang melakukan review, ya, melihat kembali peta daerah pemilihan kita, ya, yang dipergunakan untuk memotret atau melaksanakan nanti pemilihan legislatif, terutama untuk daerah kabupaten Flores Timur nanti. Apakah masih memenuhi aspek-aspek persyaratan pembentukan dapil, ataukah mungkin ada hal yang berubah? Ini yang sedang kita kaji lagi, dan pada waktunya nanti akan kita melibatkan stakeholders untuk coba mendiskusikan potret dapil kita kemarin yang kita gunakan di 2019 kemarin, apakah masih memenuhi syarat untuk kita gunakan di pemilu 2004, ataukah ada hal yang berubah, misalnya jumlah penduduk atau
ada pemekaran wilayah, ada penggabungan wilayah misalnya, ataukah ada ya aspek-aspek lain yang kemudian perlu menjadi pertimbangan serius, kemudian akan ada perubahan dapil misalnya. Nah ini yang juga sedang kita persiapkan. Lalu dalam waktu dekat kalau kita baca dari undang-undang, jadwalnya sudah ada, setidak-tidaknya pada bulan Juni ini kan sudah bisa mulai ada tahapan-tahapan persiapan menuju kepada verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Nah ini yang sekalipun kita masih menunggu PKPU tentang tahapan dan jadwal, tetapi komunikasi informal itu sering kita galakkan dengan teman-teman di partai politik untuk jauh-jauh hari ini itu mempersiapkan situasi di mana nanti akan ada verifikasi faktual. Belajar dari pengalaman 2019 ini kan banyak partai yang pede bahwa tidak akan lagi ikut dalam rombongan verifikasi. Tahu-tahu kan di injury time itu kan semua partai kan kemudian terverifikasi. Nah, saya kira minggu buruk ini kita ingin tidak terulang lagi. Jadi jauh-jauh hari ini kita sudah komunikasikan dengan partai politik. Kami juga coba merekam informasi, ada laporan-laporan menyampaikan komunikasi itu bahwa mereka menunjukkan bahwa sedang dilakukan pengorganisasian kembali keanggotaan partai, ada pencetakan kartu anggota dan seterusnya. Sekarang ini artinya partai politik sendiri sudah siap, tinggal kita koneksikan saja. Nah, sambil menunggu tahapan dan jadwal itu, secara internal memang kita menyiapkan ya, tatanan-tatanan, rambu-rambu yang kita pakai, SOP dan seterusnya yang kita pakai dalam kaitan dengan melayani stakeholders, terutama peserta pemilu dan pemilih dalam kaitan dengan persiapan kita di pemilu 2024 ini. Dan tentu saja kepada sahabat pemilih kami berupaya maksimal mendedikasikan segala tenaga, pikiran, waktu kami menuju ke sana dengan menyediakan sejumlah literasi kepemiluan yang penting untuk publik, dan kami berharap sahabat pemilih juga bisa mengakses literasi informasi kepemiluan yang akan disediakan melalui kanal-kanal digital yang kemudian kami punya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya kira menarik sekali ya, banyak hal yang digali, dieksplorasi, dan ini tentunya sangat menjadi informasi yang edukatif buat sahabat pemilih. Nah, mengingat waktu terbatas waktu, kita akan berjumpa lagi pada seri berikutnya. Pemirsa atau sahabat pemilih Flores Timur, demikian pesan-pesan pemilu yang disampaikan oleh Pak Ketua. Semoga menjadi informasi yang menarik dan sekaligus memberi kesadaran buat kita. Semoga bermanfaat kita untuk mengambil. Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selamat sore.